Kuenya nggak merah. Kok masih aja? Merah. Belum ada jam 12 tahun. Udah keburu kita berjuang capek ngantuk. Buruan. Baru pas jam 12. Ya udah ada pas. Kok kuenya nggak merah? Wish. Wardi. Yuk. Apa itu? Gendiup. Corona. Jogja. Lu. Novi. Romadian. Itu dari Mas Dian sama Mbak Novi, kan kita nggak beli-beli kue. Ini dulu begini. JPD dulu. Orang amanat di dosa sampai Oh iya. Amin ya. ya. Begini corona. Oh iya. Ada tadi udah bangun nangis. Terus? Kira-kirain ditinggal. Mama udah duluan di Om Wardi. Waduh tadi tidur. Happy birthday, sehat selalu. Gak boleh pegang corona. Oh iya udah begini ya. Happy birthday. Pegang dong Mas Dian, terus bilang makasih. Bilang happy birthday. Ngeri ya saling ya. Makasih, bilang apa? Sini kuenya. Makasih berkah ya buat Mbak Novi dan Mas Dian. Amin. Kalau Mbak Dian lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Cepet Mbak Novi bukan berarti. Mas Dian, Mbak Novi lagi kurang sehat semua. mudah-mudahan cepat diangkat boleh seperti sedia kala. Amin ya Allah, terima kasih. Mbak Novi, Mas Dian matur suwun nggih. Mewakilin kita. Apa ini tulisan ini? Happy birthday Mas Wadi. Jogja lu. Novi dan Mas Dian. Mantap. Mantap. Insya Allah nanti Mas. Ke Jogja. Ya, insya Allah nanti tapi. Kita tur. Boh nantinya itu kapan masalahnya? Assalamualaikum orang baik. Ini pembagian Al-Quran di salah satu majelis taklim di Buah Batu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nih, udah dibagiin ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi kali ini di edisi terbaru, di video terbaru, di edisi terbaru, di tanggal yang baru, jam yang baru. Tepat di tanggal 1 Maret 2022 ya. Hari ini di awal bulan, di bulan yang baru, rezekinya baru, berkahnya baru, kesehatannya semakin diperbarui, keadaan semakin baik, yang gak baik jadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Di kesempatan hari ini untuk yang baru pertama kali nonton, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa like, share, dan juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Matur sembah nuwun untuk yang sudah membantu dengan tidak men-skip iklan dan juga sudah membantu dengan memencet tombol like dan juga share. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini bisa bikin vlog langsung. Kemarin Masya Allah Mas T ini sebetulnya ya matanya ngantuk banget Insya Allah.
Sorry, bukan insya Allah, tapi beneran mripatku ngantuk banget. Mripatnya Mas Tulus lagi ngantuk tenan. Karena posisinya ini baru-baru pulang dari belakang, lagi pada bungkus-bungkus. Oh iya, hari ini itu ceritanya Mas Wardi tanggal 1 Maret ini adalah Barwarso atau ulang tahun yang ke-26 tahun. Jadi tadi malam, oh iya aku mau bilang makasih dulu buat Mbak Novi, Mas Dian yang punya Jogja sudah mengendorse kue tadi malam. Jadi aku emang nggak bikin kue. Jadi Wardi itu pengen tidak pernah minta untuk ada kue gitu-gitu. Cuma pengen ulang tahun sama Kang Tulus saja. Karena sebelumnya Mas Wardi tidak pernah ngerasain ulang tahun bareng sama Mas Tulus. Mas Tulus kan merantau dari dulu, tidak pernah di rumah. Jadi kalau ulang tahun paling mentok aku kirim duit ke temennya, suruh beli kue, nanti kasih kejutan sama temennya. Dan ulang tahunnya nggak pernah ada aku di rumah gitu loh. Dan dia tuh pengen ulang tahunnya ada Kang Tulus di rumah. Jadi dia di sini aja. Akhirnya ngalah Mas Wardi yang ke Jakarta. Kemudian aku nggak ada niat buat bikin kue, tapi ternyata Mbak Novi sama Mbak Tika tuh koordinasi buat pesenin kue buat Mas Wardi. Kalau nanti sore sih kayaknya Mas Tulus juga sudah order. Untuk orangnya nggak ada, Mas Tulus berani ngomong. Dan dia udah pesan, jangan pakai kue-kue Kang, nggak usah gitu ya. Dan tadi malam tuh kuenya katanya nggak pakai kue, tapi giliran kuenya datang kok nggak merah kuenya gitu loh. Anak ini emang suka warna merah teman-teman. Jadi kue yang aku pesan buat hari ini warnanya merah. Kita tunggu ya liputannya nanti. Mas Tulus akan bikin videonya, mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan juga di video yang ke depan lagi. Matur sembah nuwun sekali lagi Mbak Novi, Mas Dian. Teman-teman semuanya juga terima kasih. Minta doanya buat Mas Wardi nggih, supaya adat jeleknya makin jadi bagus, rezeki jeleknya jadi bagus, jodoh jeleknya jadi bagus. Pokoknya sing sebel-sebel, sing liya-liyane, sing jelek-jelek yang lain tuh semoga diganti, ditukar sama Allah menjadi lebih baik. Didoakan Mas Wardi supaya panjang umur, amin. Terus murah rezeki nih, jodoh nendang teko, terus dimudahkan untuk segala urusan kehidupannya ya. Terus menjadi baik, amin ya Allah. Hari ini beda banget. Ketangi turu ki senang nyekel piring, nyekel baju yang kan kemarin kan saya event banyak ya. Jadi baju itu di mesin cuci sampai numpuk, dan kostumnya Mas Tulus itu kan gede-gede. Pagi-pagi udah bangun nyuci, sedangkan kami kan berpuasa hari ini ya. Jadi Mas Wardi sama Mas Tulus itu puasa. Hari ini juga selain ulang tahunnya Mas Wardi, selain mau dikasih kue buat nanti sore, pelan-pelan aja, takut orangnya denger. Terus mau bikin ngomong-ngomong juga hari ini sebanyak 50 box doang, 50 box saja yang akan kita sedekahkan untuk warga sekitar, dan juga sekaligus ngomong-ngomong bayi bajang yang Mas Tulus asuh. Jadi ternyata banyak anak-anak bajang yang baru datang juga, anak-anak bajang yang diizinkan Allah buat datang ke Mas Tulus. Aku nggak tahu dari siapa saja, tapi intinya ketika jenengan mengutarakan, nah aku dulu pernah bersalah konomi luwa Mas Tulus, atau ikut aja sama Mas Tulus. Jadi secara nggak langsung Allah memberikan koneksi, kemudian anak-anak banyak yang datang ke sini. Tadi malam aja itu ada sekitar hampir 30 anak lah, 32 anak tadi malam, dan sudah mulai bergabung ke Mas Tulus. Mas Tulus mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan apa yang Mas Tulus lakukan ini bermanfaat, kemudian bisa menjadi pahala bagi mereka-mereka yang Mas Tulus asuh, Mas Wardi khususnya. Semoga jadi anak-anak yang berbakti, jadi anak-anak yang memiliki sifat yang baik dan dihindarkan dari sesuatu yang buruk ya. Contohnya kayak bayi-bayi bajang, ketika mereka sudah diadopsi atau diurus sama dukun yang salah, mereka sangat bisa difungsikan untuk nyantet orang, guna-guna, pelet, dan juga lain sebagainya, buat penglaris dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak yang seharusnya tadi memang sudah ditelantarkan sama orang tuanya, digugurkan, kemudian dimanfaatkan oleh dukun dan juga melakukan kejahatan ya, karena mereka sudah punya dendam sebelumnya. Nah, kalau yang masih penasaran bayi bajang kenapa sih bisa dipakai buat santet, pelet, dan lain sebagainya, gimana caranya? Silakan tonton video Mas Tulus yang lama. Judulnya banyak kok soal bayi bajang, Mas Tulus sudah angkat itu ya. Pokoknya minta doanya teman-teman hari ini, mudah-mudahan Mas Wardi sehat terus, murah rezeki, panjang umur, juga untuk acaranya hari ini semoga lancar. Tadi pagi tuh hujan, aku udah mikir ya Allah, arep golek jajan pasar, mau nyari keperluan yang buat belanja aja susah karena hujan. Terus reda, si terondol ngoceh, engko awan garing engko awan terang. Alhamdulillah bener-bener siang ini terang, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya liputannya nanti Mas Tulus tayangkan. Tadi Mas Tulus cek ke belakang sudah mulai pada dimasukin ke kantong, dan ini Mas Tulus syutingnya jam 2 siang. Jam 2 siang tanggal 1 Maret 2022 ya. Nanti setelah ini langsung bisa Mas Tulus tayangkan. Matur sembah nuwun semuanya. Pokoknya terima kasih. Di video depan Mas Tulus tayangkan tadi malam yang kita ngasih kejutan kue Mas Wardi, persembahan dari Mbak Novi dan juga Mas Dian. Terus di video berikutnya juga ada soal video penyerahan Al-Quran untuk Majelis Taklim yang ada di Buah Batu, Bandung. Terima kasih teteh-teteh, ibu-ibu, terima kasih banyak doanya. Semoga berkah, semoga bermanfaat ya.
Amin ya Allah. Itu yang ingin Mas Tulus sampaikan. Sebelumnya pengen bahas apa Mas Tulus? Banyak banget yang pengen Mas Tulus ngebahas ini sebetulnya, ya, ngebahas ini. Tapi Mas Tulus nggak mau bahas dari segi rasisnya ya teman-teman. Jadi soal polemik Menteri Agama yang memiliki kesalahan kata. Ingat Mas Tulus sering bilang di video sebelumnya, 2 atau 3 video Mas Tulus sering bilang akan ada beberapa bangsa jin yang akan membelokkan sesuatu yang difungsikan oleh Mbah Dajjal untuk menghasut seseorang, khususnya para pejabat, para alim ulama, para orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi, atau pemuka agama, atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing akan mengalami banyak hal, bisa salah kata, kemudian memprovokasi orang banyak atau masyarakat. Nah, ini sudah sangat terbukti. Kita angkat videonya besok ya teman-teman. Nama jinnya itu apa sih sebetulnya? Kemudian apa sih tujuan jin ini, kenapa menghancurkan dan menghasut banyak orang? Jadi sebelum ada polemik soal azan yang dilontarkan oleh Menteri Agama dan lain sebagainya, itu juga sudah banyak lagi polemik-polemik yang lain, diantaranya adalah soal wayang haram, kemudian soal lain-lain, dan banyak sekali sekarang teman-teman ya. Jadi banyak sesuatu yang diucapkan secara benar tetapi kemudian salah pengertiannya, diartikan sebagai provokatif, akhirnya mancing orang untuk marah-marah lah, demo dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sudah Mas Tulus sudah Mas Tulus prediksi sebelumnya sebetulnya ya. Dan masih banyak yang bilang kalau saya gila, ternyata terbukti sendiri toh banyak. Dan bukan hanya soal orang yang mengucapkan kemudian mancing emosi yang lain, tapi hal lain yang bisa Mas Tulus sampaikan di sini, akan muncul aliran-aliran tertentu, agama-agama yang meleset, entah Kristen tapi koyo Kristen tapi untuk Kristen, entah Islam tapi kok gayanya beda. Nah, agama-agama tertentu juga akan muncul suatu ketika nanti ya, dalam waktu dekat akan muncul lagi beberapa penistaan agama. Nah, Mas Tulus akan bahas itu besok. Nah, hari ini Mas Tulus pengen fokus ke soal polemik azannya saja. Jadi sudah diklarifikasi oleh Menteri Agama kita bahwa pengucapannya itu beliau tidak memiliki maksud untuk menyambungkan atau menyamakan suara azan dengan yang namanya suara gonggongan anjing. Sebetulnya tujuan awalnya tidak seperti itu ya. Mungkin ada yang menggoreng, ada yang menyampaikannya beda, pengertiannya beda. Tetapi sekali lagi ketika menurut saya ya, ini menurut saya pribadi loh, terserah dianggapnya seperti apa. Menurut saya ketika jenengan mengatakan azan kemudian tiba-tiba beralih fungsi atau mengibaratkannya dengan bahasanya anjing, yang jelas-jelas di agama kita air liurnya saja itu najis, menurut saya juga kurang etis sih sebetulnya ya, walaupun pengertiannya berbeda. Kemudian Menteri Agama sudah mengklarifikasi sebetulnya tidak ada larangan untuk membunyikan ini bla bla dan sebagainya, tidak ada pembatasan. Kalau diberitakan katanya nanti takbir akan dibatasi sampai jam 10. Ya teman-teman, kita nggak pernah tahu itu betul atau tidak ya. Tidak ada bukti otentik yang menyatakan kalau akan ada larangan takbir sampai jam 10 dan sebagainya. Edaran itu hanya sebuah himbauan untuk bukan sesuatu yang aku baca loh ya, bukan sesuatu yang sudah dipatri atau tidak bisa diganggu gugat, istilahnya begitu. Justru pemerintah, Kementerian Agama menyarankan kita untuk terus mensiarkan agama melalui toa. Tetapi ada surat edaran yang menyatakan kalau digunakan atau difungsikan di masjid dan juga musola hanya kekuatannya 100 desibel. Kalau tidak salah, saya minta maaf kalau saya salah. Jadi digeser, tetap difungsikan tetapi diperkecil. Supaya apa? Supaya umat beragama saling bertoleransi satu sama lain. Jadi yang mungkin yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu kan nggak paham toh soal ini soal itu. Nah, nanti Mas Tulus akan jelaskan. Aku cuma pengen bahas sedikit aja pro dan kontranya. Aku tidak mendukung siapapun. Aku tidak mendukung Menteri Agama. Aku tidak mendukung masyarakat. Tapi aku berkomentar di tengah-tengah, di jalur paling tengah. Tapi ketika aku berkomentar, apakah Mas Tulus setuju ketika ada pemberlakuan menyamakan nolongan anjing dengan azan? Saya tidak setuju. Kemudian, apakah Mas Tulus setuju ketika akan ada takbir yang biasanya kita dengar sampai menjelang subuh, ketika malam takbir terus saja dikumandangkan sampai pukul 22? Menurut aku juga itu salah. Ya teman-teman, salah satu kebudayaan kita, mau itu budaya apa, suku apa, sudah menyatu dengan Islam. Jadi sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau pas lebaran nggak kerungu takbir itu rasanya kayak aneh gitu loh. Dan itu suatu keharusan. Ya teman-teman, aku pengen cerita sedikit. Ini bukan dari segi agama, tetapi fungsi azan itu sebetulnya apa sih dalam segi pandang supranatural? Maksudnya, apakah sesuatu yang ditakuti sama bangsa dan lain sebagainya? Nah, ini sebuah hal yang harus kita bahas di sini. Dan ada beberapa orang yang mengatakan, Mas Tulus, kalau nggak azan berarti udah mau kiamat ya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan. Nanti Mas Tulus pengen bahas itu juga. Tetapi sekali lagi, soal Menteri Agama ini yang menyampaikan hal seperti ini, menurut saya memang ya, sekali lagi namanya manusia
manusia mungkin walaupun tidak bermaksud dan bertujuan seperti itu, tapi banyak orang yang kegoreng kondisinya dengan seperti ini. Karena ketika azan beralih fungsi, maaf, bukan hanya beralih fungsi, kemudian diartikan, disamakan, diibaratkan seperti halnya maaf lolongan anjing, menurut saya itu sangat tidak etis. Jadi pasti akan terbakar semuanya. Dan sudah banyak yang demo di Kementerian Agama A, Agama B, daerah ini, cabang A, cabang B, dan itu sudah tidak bisa dibendung lagi karena mereka terprovokasi. Satu hal saja sebetulnya, mereka membela agama kita, mereka membela Islam, bukan untuk rasis dan lain sebagainya. Tolong dilap dulu deh pakai tisu nih, Nan. Tadi basah kena air. Nah, jadi beberapa hal yang memang banyak orang harusnya lebih gini loh teman-teman. Sekarang masyarakat Indonesia banyak yang maaf sebelumnya, kondisinya sedang dalam kondisi yang sangat labil, ya. Sudah mau PPKM lagi, kondisi keuangan sudah mulai carut marut, ya kan. Kemudian posisi keadaan kita minyak langka dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang gampang sekali dihasut atau terpancing, intinya di situ. Dan ini akan membuat kerusakan di bidang psikologi kita dan akan gampang terhasut oleh sesuatu. Dan memang menurut saya secara pribadi ya tergantung orang yang mengartikan. Tetapi menurut saya ya seperti hal simpel tadi yang saya bilang, ketika dia kategorikan sebagai maaf pengibaratannya disambungkan dengan anjing, menurut saya itu juga salah. Menurut aku loh ya. Tapi selebihnya aku tidak memprovokasi sampean atau siapapun yang pro dengan atau tidak pro. Saya tidak mau seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu ditelaah dengan baik. Ya, karena sekarang sudah mulai banyak yang dikasuskan, berita-berita yang salah pun sudah mulai banyak yang ditegur sama Kementerian Agama untuk meminta maaf karena beritanya ternyata terlalu salah dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ditujukan atau cerita yang sebenarnya atau tujuan sebenarnya. Objeknya apa, subjeknya apa, tetapi orang mengartikannya beda, kemudian terprovokasi karena hal yang salah tadi. Nah, sebetulnya Menteri Agama sendiri sudah mengklarifikasi, dia juga sudah meminta maaf, tidak ada maksud untuk seperti itu, tidak ada maksud untuk mengkategorikan dirinya mengatakan hal yang seperti itu, tetapi edaran ini beredar hanya untuk membatasi supaya apa? Tujuan awalnya adalah untuk kita bertoleransi agama dengan satu agama dengan agama yang lainnya. Dan ini sesuatu yang menurut aku ya ini membela juga buat kita semua. Jadi artinya adalah kalau kita terpancing dengan provokasi yang belum tentu jelas, ya berarti kita juga kita salah. Yang sono salah mengutarakan sesuatu yang mungkin agak sedikit menggeser dari pengibaratannya agak sedikit terlalu, kemudian yang memberitakan ya salah, dikompor digoreng lagi, kemudian yang mendengarkan juga salah, tidak menelaah dengan jelas. Itu menurut Mas Tulus. Jadi ya sorry teman-teman, ketika azan berhenti itu sesuatu yang luar biasa sudah berbahaya. Jadi ketika banyak orang bilang azan berhenti akan kiamat, kalian tahu atau tidak, survei membuktikan ternyata azan ini sebetulnya tidak pernah berhenti selama 24 jam. Jadi di seluruh dunia ini semuanya melafazkan mensyiarkan agama, kemudian melafazkan azan tadi di setiap sholat 5 waktu. Dan itu secara, aku pernah baca di salah satu artikel bahwa azan ini sebetulnya sambung menyambung, tidak terputus di seluruh dunia. Dan kalau azan terputus, itu berarti sudah menandakan bahwa dunia sedang tidak baik. Ya teman-teman, kalau sampai ada larangan azan dan sebagainya. Dan Kementerian Agama sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak melarang azan, mereka tidak mereka tidak melarang menggunakan pengeras suara, tetapi hanya membatasi saja, memberikan himbauan dan bukan sesuatu yang harus dipatuhi, bukan sesuatu yang diwajibkan sebetulnya. Memberikan himbauan kepada surat edaran kepada seluruh majelis taklim ataupun mungkin masjid, pengurus masjid dan lain sebagainya untuk mengontrol pengeluaran suara dari toak dan juga pengeras suaranya tadi hanya 100 desibel saja, supaya tidak membuat kita, istilahnya agama-agama itu nggak nyaman gitu loh. Tapi ya menurut aku sih orang-orang Indonesia ini sudah tahu kalau ya namanya Islam, 5 kali sholatnya 5 waktu, mereka akan azan 5 kali. Menurut aku loh ya, ketika itu dijadikan bahan wacana ya mungkin ada orang yang tidak suka atau maaf sih berisik ya, mungkin kalau azan doang mereka akan mengerti. Tetapi kalau misalnya ada kegiatan agama dan itu full dan hampir setiap hari ya mungkin mumet juga, mungkin ya. Ketika orang yang nggak suka dengan lafaz Al-Quran, nggak suka dengan azan, ya berarti sesuatu nih. Kalau dia Islam, kalau dia di luar Islam ya aku nggak bisa komentar. Kalau dia di luar Islam terus tidak menyukai azan atau tidak menyukai lafaz Al-Quran digalakan atau disuarakan melalui tuak dan juga pengeras suara, menurut aku kalau dia Islam
pertanda yang nggak baik buat tubuhnya. Tapi kalau dia non muslim ya aku nggak bisa komentar juga, karena kan mereka punya hak juga masing-masing. Satu lagi, manusia punya hak asasi manusia, jadi punya hak asasi manusianya masing-masing. Jadi nggak bisa kita atur untuk menegaskan dirinya bahwa oh ini oh begini nggak bisa. Mereka punya hak masing-masing, punya hak jadi warga negara. Mereka juga punya hak memilih agama masing-masing, memilih kepercayaan. Mereka juga boleh melontarkan sesuatu, memberikan opini, mengucapkan sesuatu. Itu hak mereka masing-masing. Jadi kita punya hak untuk menjalankan agama kita. Mereka juga punya hak. Jadi kita nggak bisa mengklaim ini itu. Intinya adalah toleransi agama nomor 1. Kalau baca berita yang sebetulnya yang kita telaah, kemudian digaris tengahi supaya tidak gampang terprovokasi. Dan satu hal lagi, Kementerian Agama sudah mengklarifikasi semua beritanya bahwa artinya dan tujuannya tidak seperti ini. Meskipun menurut beberapa orang tetap bagi alim ulama penyampaiannya agak salah, pengibaratannya agak salah. Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing bagaimana cara kita menyikapinya, ya. Kalau dikategorikan suruh berhenti azan, wah gawat, ya. Jadi gini, sudah kita closing untuk yang bagian depan. Mas Tulus pengen cerita sedikit soal banyak. Mas, azan ini kalau dalam dunia gaib sebetulnya apa? Dalam dunia gaib, azan ini adalah tameng utama buat kita, teman-teman. Tameng utama, sesuatu paling utama yang dipuji sama bangsa jin. Mereka tuh akan menghasut kita gimana caranya biar kita nggak sholat 5 waktu. Pengen tahu nggak? Dan ada yang nanya waktu itu, Mas Tulus, kalau pas lagi azan maghrib atau lagi azan tuh sebenarnya apa yang dilihat oleh sana anak indigo? Atau apa yang mereka lihat ketika lagi azan? Apakah jin tadi berlari-larian, tunggang langgang dan sebagainya? Itu betul. Jadi sebetulnya bangsa jin itu tidak suka. Jadi ketika aku pernah baca statement kemarin, yang tidak suka suara azan itu cuma setan. Berarti kalau yang nggak suka sama azan atau ingin mengganti azan atau memberhentikan azan, berarti dia setan. Aku baca salah satu artikel di berita di mana gitu, aku lupa. Nah, menurut aku ketika ada statement itu betul, karena sebetulnya azan ini sangat berfungsi sekali untuk menambangi kita. Ketika kamu mau sholat, kamu tuh akan gimana caranya dibikin malas sama Allah sama jin tadi untuk sholat. Ada penghasut kamu. Apa yang pengen kamu tahu soal ketika azan sedang dikomandangkan, terus tiba-tiba kamu bisa ngelihat jin? Apa yang kamu lihat jin itu? Mereka tuh lari-larian, guys, nyari tempat untuk bersembunyi. Mereka nggak kuat telinganya dengerin azan. Inilah kenapa azan itu terbukti bisa terus berkelanjutan di seluruh dunia selama 24 jam, nggak pernah putus. Kalau ini putus, saya rasa udah kiamat. Yakin deh. Karena bangsa jin kelemahannya atau pematahannya itu salah satunya dengan azan. Salah satu poin terpenting untuk melemahkan telinganya jin itu adalah azan. Telinganya jin, makanya bayi lahir diazanin, orang meninggal lagi diazanin lagi. Itu fungsinya mungkin di situ ya, teman-teman. Secara agama saya nggak mau buka. Maksudnya gini, secara agama saya nggak mau angkat karena saya tidak memahami itu. Tapi dari segi supranatural, azan sangat berfungsi baik sekali, sangat baik sekali untuk kita mengingatkan kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ditakuti sama bangsa jin, dan bangsa jin itu bisa teriak-teriakan, wah, lari-larian. Apalagi kalau pas maghrib, yang paling seru itu ketika ngelihat azan maghrib, terus kamu datang ke tempat angker atau ke makam atau ke sarian atau tempat yang kira-kira banyak jin ya, wah, itu seru banget, guys. Pada berontak-berontak, pada lari-larian, dan itu bukan sesuatu pemandangan yang biasa. Menurut aku lucu gitu loh. Ada yang lari-larian atau tabrak-tabrakan kalau pas maghrib itu aku dulu kalau sama Simbaki, Mbak kayak domba ini apa, Mbak? Jadi ada pocong, ada kuntilanak pada lari-larian gitu loh. Anak-anak kecil tuyul pada lari-larian. Ya memang dengar azan tadi. Jadi tunggang langgangnya karena dengar azan. Jadi ya secara supranatural aku sangat mendukung azan ini jangan berhenti. Maksudnya ya jangan diperkecil. Bukan diperkecil, tapi jangan dihentikan. Dan memang tidak ada himbauan itu ya, teman-teman. Jadi kalau sampai azan dihentikan atau azan dibatasi, Masya Allah, bahaya ini. Jadi suara azan tadi selain seruan kita untuk melakukan ibadah sholat, tapi berfungsi sekali untuk menambangi seluruh manusia dari gangguan para jin sebetulnya. Salah satunya itu. Dan mereka sangat benci sama suara azan. Para jin itu benci sekali suara azan. Jadi ini menurut aku satu kesatuan yang memang para alim ulama yang lain tidak setuju. Kemudian banyak orang yang membela untuk ini, Kementerian Agama salah penyampaian. Kemudian orang banyak yang mengartikan ini. Mereka sebetulnya membela satu hal, membela agama Islam, bukan apa-apa. Jadi meskipun mereka terpancing untuk rasis, meskipun mereka terpancing untuk melakukan sesuatu yang maaf,
istilah katanya itu adalah di luar jalurnya mereka, yang maaf terlihat berlebihan, demo kemudian nginjak fotonya Menteri Agama, kemudian bakar foto menteri dan lain sebagainya. Hal-hal anarkis ini sebetulnya dasarnya adalah memang mereka membela agama, tetapi sayangnya mereka terlalu berlebihan. Jadi ada respon yang berlebihan tadi sebetulnya agak sedikit ya menurut saya terlalu rasis, akhirnya malah mencederai Islam sendiri dari segi logisnya. Dari segi magic atau dari segi supranatural, sebetulnya azan sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu hal yang baik, ya, sesuatu yang baik. Mau diruqyah, mau baru lahir, mau meninggal, semua diazanin. Itu sangat berfungsi sekali. Dari segi pandangku secara supranatural, azan sangat berfungsi sekali, dan ini sesuatu yang ketika diberhentikan tuh aduh, menurut aku sih gila sih kalau sampai azan ini stop. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Jadi sampai azan ini stop, aku nggak akan tahu apa yang terjadi dengan dunia kita, dan ini akan sangat mendekati kehancuran sekali. Dan teman-teman menilai atau menyikapi sesuatu yang kalian tonton, yang kalian lihat, gunakan media terbaik kalian, gunakan jalur tertengah kalian supaya tidak ada tambahan embel-embel, nggak ada gorengan ini, nggak ada gorengan itu, nggak ada gosokan ini, gosokan itu, sehingga kalian bisa menilai dengan segi ternetralnya, dinilai dengan baik beritanya, kemudian bagaimana jalurnya, seperti apa, nyambungnya di mana, kemudian disambungkan lagi, dicari telahnya lagi, dan ini akan menjadi sesuatu yang memperbaiki pola pikirmu, memperbaiki bagaimana cara kamu berpikir, cara kamu melihat, cara kamu menyaksikan, dan cara kamu menilai, kemudian tidak menjadi provokator juga untuk orang-orang lain. Jadi beritanya kalau emang belum sesuai dengan ini jangan disebarin. Jadi nilai dengan segi terbaiknya. Sekali lagi, secara magic, secara supranatural, azan sesuatu yang baik dan tidak banyak. Misalnya anggaplah begini, jin yang non muslim, yang saya bilang ya, jin non muslim itu juga sangat banyak. Jin muslim itu sebagian kecilnya jin muslim, sebagian besar mereka jin non muslim yang tidak mau nyembah Allah. Dan mereka yang tidak mau nyembah Allah, sebagian besar bangsa jin, hampir 80% bangsa jin yang tidak menyembah Allah itu merasakan sakit yang luar biasa. Setidaknya ketika jin yang tidak memiliki agama, menurut Mas Tulus ya, jin yang tidak memiliki keyakinan, ini semuanya merasa panas, sakit, dan tidak suka dengan azan. Ini sesuatu yang harus kita ketahui. Secara supranatural, aku pernah cerita ini di video aku yang lama, dan ini aku buka lagi ke kalian bahwa jin itu tidak suka dengan azan. Kenapa? Ya itu tadi ada lafaz-lafaz Allah di situ, dan ada sebuah kunci yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Ada sebuah kunci yang kemudian akan mengunci mereka, dan mereka akan terdiam, mereka nggak bisa apa-apa ketika azan sedang dikumandangkan. Betapa luar biasanya azan. Aku nggak bisa cerita ya secara karomah dan lain sebagainya. Aku nggak bisa menceritakan soal azan tadi secara detail, tapi intinya ada sesuatu yang Allah spesialkan dengan azan. Allah menspesialkan azan tadi untuk menjadi tameng buat kita. Allah menjadikan azan tadi sebagai media untuk yang tidak bisa dikalahkan sama bangsa jin. Sekuat apa bangsa jin ketika mereka mendengar azan, mereka akan tidak suka, mereka akan kesakitan, dan mereka akan kepanasan telinganya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi artikan semuanya dengan baik, nilai dengan segi terbaiknya. Silakan. Jadi mau beranggapan Mas Tulus kemana arahnya, Mas Tulus tanggapannya kemana, pro ke siapa, monggo kerso. Terserah. Yang terpenting adalah yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang saya lihat. Sesuatu yang saya lihat. Saya nggak pandang dari segi agama, tapi dari segi yang saya lihat sendiri. Oke? Matur sembah nuwun orang baik, semoga video ini bisa menambah wawasan buat kita juga, memberikan wacana baru untuk lebih begini. Nah, besok di video selanjutnya Mas Tulus pengen bahas soal jin penghasut yang sedang ditugaskan Mbah Dajjal ini buat ngasut orang-orang penting supaya jadi provokator buat orang banyak. Jadi justru pejabat, justru alim ulama yang akan terlepas bicaranya kemudian jadi provokator. Kira-kira apa sih yang pengen Mas Tulus bahas besok? Nah, siap, tunggu videonya besok. Oke? Terima kasih banyak. Orang baik yang sedang sakit, masih doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, amin. Yang sedang punya hutang piutang, semoga Allah lunaskan hutangnya, amin. Untuk yang punya dagangan, usaha, semoga semua dilariskan, amin. Untuk yang belum kerja, cepat kerja. Yang sudah kerja, semoga dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Punya kritik dan saran bisa langsung DM saja, ataupun diklik di kolom komentar, ataupun bisa DM di bigtulus_bp2. Yang mau pesan minyak bidara bisa langsung DM di kolom deskripsi, ada nomor rekening biar di atas nama Tulus Rianto. Ada
dan nomor WhatsApp 0857545188. Wah, hari ini aku lupa nggak promosi minyak bidara ya. Oke, teman-teman yang pesan silakan klik kolom deskripsi sekarang. Kalau mau bantu untuk sedekah nasi box silakan klik kolom deskripsi juga. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya 12.000 maksimal, terserah kalian. Oke, terima kasih banyak, orang baik, sehat selalu buat kita, murah rezeki, dimudahkan segala urusan sama Allah. Ya insya Allah hari ini kita akan gelar yang namanya omong-omong, doakan semoga berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih banyak orang baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.